Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair li ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahri dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kajian streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah rahimakumullah. Semoga di hari-hari ini yang kita masih berada di awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi kehidupan kita dengan rahmat-Nya dan menghiasi jiwa, pikiran dan hati kita penuh dengan kasih sayang-Nya, agar kita selalu berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan kajian kitab Mukhtar Hadits Asy-Syarif sampai di dalam kajian hadis yang ke-7. Hadis yang ke-9. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, man dzukirtu indahu, siapa yang aku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Rasul mengabarkan kepada kita tentang satu sifat yang tidak baik dari hasil hubungan seorang umat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memulai dengan kalimat al-bakhil, kikir, yaitu orang-orang yang tidak mengorbankan apa-apa yang dia mampu untuk dia korbankan. Orang-orang yang tidak memberikan apa-apa yang mampu untuk dia berikan. Orang-orang yang tidak berbagi apa-apa yang dia mampu untuk membagi. Itulah masuk dalam pemahaman orang-orang yang kikir. Rasul mengatakan, orang yang aku disebutkan lalu tidak bersolawat kepadaku ialah mereka orang-orang kikir. Apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jikalau kita mendengarkan nama beliau, kita mendengarkan sifat-sifat beliau, kita mendengarkan riwayat hidup, biografi beliau, kita disunnahkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka orang-orang yang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika nama Nabi disebutkan, ketika riwayat hidup Nabi Muhammad disebutkan, mereka lah golongan orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Makna daripada pelit di sini adalah bakhila ala nafsi bil ajri wath thawab, yaitu mereka pelit terhadap dirinya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pemahaman hadis ini bukan Nabi Muhammad membutuhkan salawat kita, namun sebaliknya kita yang butuh salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan, keutamaan, kekeramatan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang tidak melaksanakannya, mereka orang-orang yang tidak membacakannya telah masuk di dalam lembah kekikiran, lembah kebakhilan,
Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tentu kita telah banyak mendengarkan dari lisan guru-guru mulia hadis tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan fid dunya." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling utama kalian terhadapku pada hari kiamat adalah yang terbanyak membaca salawat kepadaku ketika berada di dunia. Di akhirat nanti dijumpai orang-orang seluruhnya berebut pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapapun mereka, maukah mereka para nabi, maukah mereka para rasul, maukah mereka para habib, maukah mereka para kiai, para ustadz, baiklah dia seorang pejabat ataukah seorang rakyat, baiklah dia seorang bos ataukah seorang pelayan, baiklah dia seorang petani, seorang nelayan dan lain sebagainya, mereka semuanya akan berebut di akhirat untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana? Dari seluruh makhluk berebut untuk dekat dengan Nabi Muhammad, dan seluruh status keagamaan dan status kesosialan ada pada hari kiamat tersebut, dan mereka semuanya berebut untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana jalan untuk mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad? Rasul telah mengucapkan nasihatnya dengan mengatakan, mereka yang terbanyak salawat kepadaku pada hari kiamat. Hadis ini menggembirakan hati seluruh umat manusia. Bayangkan, andaikan Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat, yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah para nabi. Lalu bagaimana nasibnya para umat-umat? Kalau Nabi Muhammad mengucapkan yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah para rasul, lalu pecinta dan pengikut rasul bagaimana nasibnya? Andaikan Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang paling dekat denganku adalah para habib keturunan Nabi Muhammad, lalu yang bukan keturunan Nabi Muhammad bagaimana nasibnya di akhirat? Andaikan Nabi Muhammad berucap, yang paling dekat denganku di akhirat adalah para kiai, para ustadz, lalu kita ini adalah santri-santri mereka, bagaimana nasibnya? Dan andaikan Nabi Muhammad berucap, yang paling dekat denganku di akhirat adalah orang kaya, lalu kita orang-orang yang miskin, bagaimana nasibnya? Ataukah sebaliknya? Nabi Muhammad berucap, andaikan Nabi Muhammad berucap, yang paling dekat denganku di akhirat adalah orang-orang miskin, lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang memiliki harta kekayaan? Maka dengan pemahaman yang bijak pada diri Nabi Muhammad SAW membuka pintu selebar-lebarnya untuk mereka siapapun yang berharap kedekatan dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat dengan mengatakan, yang paling banyak salawat kepadaku adalah mereka, orang-orang yang paling dekat denganku di akhirat. Maka Nabi yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, merekalah Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Rasul yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka merekalah Rasul yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Habib paling banyak bersolawat dengan Nabi Muhammad, maka Habib itulah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kiai dan ustadz paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka merekalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Pejabat yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka pejabat itulah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Rakyat yang banyak bersolawat dengan Nabi Muhammad, maka rakyat itulah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dari pemahaman hadis-hadis inilah penegasan dari ucapan Rasul, al-bakhil, pelit untuk dirinya sendiri, kikir untuk dirinya sendiri. Mereka yang mendengarkan tentangku namun tidak bersolawat kepadaku. Dari hadis ini muncul beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi Nabi Muhammad serta di sisi kita semuanya. Poin yang kedua adalah bagaimana kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyebut atau disebutkan namanya
kita mengucapkan salawat dan salam untuknya, itu salah satu bentuk adab dan akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Poin yang ketiga adalah bahwasanya orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, manfaat salawat itu kembali kepada dirinya sendiri. Dari sinilah mari kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan salawat dan salam ini kita bisa mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah didapatkan oleh kaum sebelum kita dari kalangan pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berapa banyak kisah-kisah kita telah dengarkan tentang orang-orang yang menghabiskan hari-harinya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hingga mendapatkan derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang berselawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya tidak kurang daripada 300 kali. Ada di antara mereka yang berselawat setiap harinya tidak kurang daripada 1000 kali. Ada yang berselawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya tidak kurang dari 10.000 kali. Bahkan ada yang berselawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya tidak kurang sebanyak 40.000 kali. Bahkan ada yang sampai jumlah bilangan 70.000 kali. Dan ada yang sampai setiap harinya berselawat kepada Nabi Muhammad dengan jumlah bilangan 100.000 kali. Dengan itu semuanya mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang besar. Di antaranya ada sebuah kisah tentang para orang-orang yang sukses meraih keberkahan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yaitu Al-Imam As-Sayyid Ali bin Alwi Khalil Ghosam, salah satu cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mempunyai hubungan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan jawaban langsung dan didengar langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak orang-orang yang hendak menjadi makmum beliau ketika salat agar mendengarkan jawaban salam ketika Al-Imam Ali bin Alwi Khalil Ghosam. Di dalam salat seorang akan mengucapkan salam kepada Rasul dengan mengucapkan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini seorang Al-Imam Ali bin Alwi Khalil Ghosam ketika mengucapkan kalimat semacam itu, maka terdengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat wa alaikassalam ya syekh, dan untukmu juga salam wahai syekh. Ini sebuah hasil dari adab yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, sebuah hasil dari hubungan yang kuat antara seorang pecinta Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dari kalangan wanita dikisahkan ada seorang wanita, Asy-Syekhah Sultanah, seorang wanita yang alimah, abidah, salihah, wanita yang mulia. Beliau bernama Asy-Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Beliau selalu melazimkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai mendapatkan magom yang besar, yaitu magom mukalamah, magom bisa mendengarkan seruan-seruan dari al-haq,
Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika dalam keadaan asyiknya beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, beliau mendengarkan seruan yang berkumandang, "Ya Sultanah utlubi ma turidin." Wahai Sultanah, mintalah apa yang engkau mau. Maka dalam keadaan yang semacam itu Syekh Sultanah mendapatkan kebingungan permintaan apa yang akan dimajukan dan apa yang terjadi pada dirinya. Beliau berangkat ke kota Shibam untuk menjumpai Syekh Muhammad bin Hakam Baghasir, lalu menceritakan apa yang beliau ceritakan. Maka Syekh Muhammad bin Hakam Baghasir berkata kepada beliau, "Engkau telah sampai kepada magam yang tinggi, yaitu magam mukalamah. Jikalau engkau hendak meminta kepada Allah, maka mintalah perjumpaan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Syekh Sultana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada kekeramatan dan keutamaan salawat yang beliau selalu bacakan kepada Rasul untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Maka Allah mengkabulkan. Begitu seringnya Syekh Sultana berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, hingga terdapat kekerabatannya dan tetangganya ada kalanya menitipkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Syekh Sultana. Itulah di antara keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang selalu melazimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang selalu melaksanakan hal-hal yang semacam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-10, kita akan membahas daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, "At-tajirul amin as-suduq al-muslim ma'as syuhada yaumal qiyamah." Hadisun sahih rawahu Tirmizi wal Hakim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-tajirul amin," pedagang yang dipercaya, as-suduq yang jujur, al-muslim yang seorang muslim, ma'as syuhada yaumal qiyamah, mereka akan bersama para syuhada pada hari kiamat. Yang dimaksud di sini at-tajir, pedagang, yaitu mereka yang melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud di sini orang-orang yang al-amin, yang dapat dipercaya, adalah mereka yang telah memiliki sifat-sifat dipercaya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. As-suduq, yaitu orang-orang yang jujur, yang selalu mengkabarkan apa-apa yang terjadi. Al-muslim, yaitu orang-orang yang bersyahadat tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan, dengan dia adalah golongan orang-orang yang dipercaya, pelaksanaannya dengan jujur, dan dia orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang semacam itu di akhirat dikumpulkan bersama para syuhada. Ini sebuah penjelasan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pedagang mempunyai derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah hebatnya. Mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, yang berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Namun mereka menyempurnakan 3 poin setelahnya, yaitu dia dipercaya, yaitu dia orang yang jujur, dan dia seorang muslim. Maka pedagang yang dipercaya, yang jujur, yang muslim mempunyai tempat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang lainnya bahwasanya Rasul bersabda, "At-tajirus saduq bimanzilati syahid indallahi ta'ala yaumal qiyamah." Seorang pedagang yang jujur, mereka memiliki kedudukan seorang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di hadis yang lain pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yadkhulul jannah at-tajirus saduq." Yang pertama kali masuk ke dalam sorga adalah mereka orang-orang pedagang yang jujur.
pedagang yang melaksanakan kejujurannya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "At-tajirus saduq tahta dhillil arsy yaumal qiyamah." Pedagang yang jujur berada dalam naungan arsy pada hari kiamat kelak. Semua gambaran-gambaran tentang keutamaan pedagang yang jujur. Bahkan ada sebuah hadis yang lain mengungkapkan kembali tentang bagaimana hebatnya pedagang yang jujur. Rasul bersabda, "At-tajirus saduq la yuhjabu min abwabil jannah." Pedagang yang jujur tidak akan terhalang terhadap pintu sorga. Ini semua pemahaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan orang-orang yang berdagang dan dihiasi dengan kejujurannya. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad ambil poin ini. Mari kita dapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kita bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan, bisa untuk dunia kita dan sekaligus juga bisa untuk akhirat kita. Maka itu tidak heran banyak sahabat-sahabat terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hebat, yang sukses dalam berdagangnya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah yang masuk dalam kategori at-tajirus saduq, pedagang-pedagang yang jujur. Dan dari generasi demi generasi selalu kita menyaksikan orang-orang yang berdagang dengan jujur. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pencetus madhab dan beliau seorang pedagang. Suatu ketika beliau berjualan pakaian. Karyawannya yang melaksanakan transaksi jual beli menjual pakaian yang kita misalkan harganya itu adalah 50.000, namun karyawannya menjual dengan harga 100.000. Mengetahui hal itu, Imam Abu Hanifah mengejar pembelinya. Lalu berkata kepadanya, "Wahai pembeli, barang yang kau beli itu dengan harga 100.000, namun harga aslinya 50.000. Kau ada dua pilihan. Aku kembalikan uangmu 50.000, atau kau ambil lagi barang satu yang seharga 50.000. Pemahaman Imam Abu Hanifah, padahal transaksi telah terjadi, jual beli telah terlaksanakan, namun kejujuran beliau ditampakkan. Kau ada dua pilihan. Aku kembalikan uangmu 50.000, atau engkau mengambil lagi pakaian yang seharga 50.000. Itu sebuah misal daripada harga. Namun yang terjadi adalah gambaran kejujuran seorang Imam Abu Hanifah di dalam bertransaksinya, di dalam berdagangnya, hingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dari generasi demi generasi kita selalu mendengarkan tentang perdagangan orang-orang yang jujur, dan kami saksikan guru-guru kami juga melaksanakan perdagangan yang semacam itu. Dan kita melihat saat-saat ini banyak umat Islam tertipu dan terkecoh dengan rebeh keuntungan yang sedikit jumlah bilangannya, dia menghilangkan derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang sedikit dari bilangan dunia, dia menghilangkan derajat mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ketika dibangkitkan umat manusia. Maka dari itu poinnya, mari kita melaksanakan perdagangan dengan jujur, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang baik di dunia ini, tapi agar kita mendapatkan keuntungan di akhirat. Kita tidak terhalang dari pintu sorga. Kita dimasukkan golongan orang yang pertama masuk sorga. Kita mendapatkan derajat mati syahid di sisi Allah nanti di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah dua hadis kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk mendapatkan dan menambahkan keimanan dan kekokohan kita di dalam berkeyakinan kepada Allah, untuk hidup dalam keadaan sesuai dengan syariat dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa menit Sani?